Welcome back. Balik lagi di channel Horror Case. Channel yang membahas kisah kelam dari seluruh dunia. Kasus nyata yang menegangkan, tragedi sejarah yang kelam, urban legend, hingga misteri abnormal yang menantang logika. Langsung aja kita bahas criminal case kali ini. Pada serial killer series kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Sada AB, perempuan yang dijuluki sebagai wanita racun. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Horror Case jika kalian suka. Sada Abe merupakan anak dari Shigi Yoshi dan Katsu Abe yang lahir pada 28 Mei 1905 di sebuah wilayah Kanda yang berada di sebelah timur laut kota Tokyo, Jepang. Beritanya menghebohkan masyarakat Jepang pada awal tahun 1936 dengan sebuah kasus kriminal dan pembunuhan yang tak biasa, di mana ia memotong organ vital kekasihnya sendiri, Kichizo Ishida, dan menyimpannya di dalam pakaian kimononya, lalu membawanya kemanapun ia pergi. Tragedi tersebut menjadi serangkaian kasus pembunuhan yang menggemparkan Jepang. Bagaimana tidak, di balik kecantikan topeng geishanya, ia menyembunyikan sisi kejam yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Sada merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Berasal dari keluarga kelas menengah di Tokyo. Ayahnya seorang pembuat tatami, ibunya sibuk mengurus rumah. Namun, sejak muda, Sada merasa terpinggirkan. Ia menyaksikan kakaknya mendapat perlakuan istimewa, sementara dirinya sering dianggap beban. Rasa kesepian itu membuatnya memberontak. Ia mencoba kabur dari rumah dan akhirnya dikirim untuk belajar menjadi geisha. Pekerjaan ini tampak glamor, tapi kenyataannya keras, penuh persaingan, tekanan, dan seringkali berujung pada prostitusi terselubung. Sebagai geisha, Sada terjebak dalam dunia malam Tokyo. Ia belajar seni menghibur, menari, bernyanyi, tapi juga harus berurusan dengan pria kaya yang memandangnya hanya sebagai pemuas nafsu. Pengalaman itu membuat Sada tumbuh sebagai pribadi rapuh, tapi juga keras kepala. Ia haus akan kasih sayang, dan bila menemukannya, ia ingin memilikinya sepenuhnya. Kisah kelam ini berawal di sebuah kamar penginapan sederhana di distrik Ogu. Polisi menemukan jasad seorang pria bernama Kichizo Ishida. Tubuhnya masih hangat, tapi kematiannya tak biasa. Ia dicekik dengan obi, ikat pinggang kimono, lalu alat vitalnya dipotong dan dibawa pergi. Nama pelaku segera memenuhi halaman depan koran. Sada Abe, mantan geisha yang menjelma jadi ikon obsesi cinta paling berbahaya dalam sejarah Jepang modern. Inilah kisah yang dikenal sebagai kasus Abe Sada, tragedi nyata yang membuat seluruh negeri terkejut. Tahun 1935, hidupnya berubah ketika bertemu dengan Kichizo Ishida, pemilik restoran kecil. Pertemuan itu seolah takdir. Ishida terpikat pada pesona Sada, sementara Sada melihat Ishida sebagai satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Masalahnya, Ishida sudah menikah, tapi itu tidak menghentikan hubungan mereka dan membuat Sada terobsesi untuk memiliki Ishida. Sejak saat itu, mereka kerap menginap bersama. Menurut pengakuan Sada ketika diinterogasi, ia merasa bila bersama Ishida tak butuh dunia luar, hanya Ishida yang ia inginkan. Tanggal 18 Mei 1936, mereka menginap di penginapan Ogu. Sekitar pukul 2 dini hari ketika Ishida tertidur lelap, Sada memandanginya, kemudian melilitkan selempangnya 2 kali ke leher Ishida, lalu perlahan mencekik leher Ishida tanpa merasa panik dan cemas. Sebelum tewas, Ishida sempat terbangun sesaat dan mencoba melepaskan diri, tapi Sada terus menarik ikat pinggang itu sampai tubuhnya tak lagi bergerak. Dengan darah Ishida, ia menuliskan namanya di lengan kiri Ishida dan berbaring bersama jasad Ishida selama beberapa jam dan pergi keesokan harinya dari penginapan tersebut tanpa ada yang mencurigainya. Dalam sebuah interogasi, Sada mengaku ia tahu Ishida sudah mati, tapi ia merasa lega dan tenang. Ia berpikir, kini Ishida hanya miliknya. Namun, peristiwa itu tidak berhenti di situ. Sada lalu mengambil pisau dapur dan memotong organ vital Ishida.
Ia membungkusnya dengan kertas, membawanya pergi, seolah itu adalah bukti cinta yang abadi. Menurut laporan Tokyo Asahi Shimbun, tanggal 21 Mei 1936, Sada menaruh organ tersebut di dalam tas. Dengan pakaian kimononya, ia berjalan keluar penginapan dengan tenang dan berkata ia ingin menyimpannya selamanya. Tindakan ini membuat publik tercengang. Bukan hanya pembunuhan, tapi juga mutilasi yang penuh simbol dan ketakutan. Selama 3 hari, Sada menjadi buronan. Polisi Tokyo mengerahkan pasukan besar, sementara media terus menurunkan berita utama dengan judul sensasional. Foto-foto dirinya tersebar di koran dan dipasang di area publik agar mudah ditemukan. Publik terpecah, sebagian mengutuknya atas apa yang ia lakukan, sebagian justru terpesona dengan obsesi cintanya. Wartawan Mainichi Shimbun, surat kabar nasional Jepang, menulis, jarang ada kasus yang membuat rakyat begitu terobsesi. Seorang wanita yang membunuh bukan karena dendam, tapi karena cinta. Tanggal 21 Mei 1936, petualangan Sada akhirnya tertangkap. Ia ditangkap di sebuah penginapan di Shinagawa, Tokyo, Jepang. Ketika polisi masuk, ia tidak melawan. Bahkan sambil tersenyum, ia berkata, "Kalian mencariku bukan? Aku adalah Abe Sada." Di kantor polisi, ia mengaku semua perbuatannya. Yang mengejutkan, ia tidak menyesal. "Aku hanya ingin dia milikku. Aku tidak peduli apa kata dunia." Transkrip interogasi yang kemudian dihimpun oleh peneliti William Johnston dalam bukunya Geisha, Harlot, Strangler, Star menggambarkan detail mengejutkan. Ketika ditanya mengapa ia memotong organ Ishida, Sada menjawab, "Ia ingin menyimpannya. Itu bagian dari Ishida yang paling ia kucintai." Polisi yang mendengarnya bahkan terdiam. Transkrip ini menjadi salah satu dokumen paling terkenal dalam sejarah kriminal Jepang, menunjukkan bagaimana cinta bisa berubah jadi obsesi mematikan. Pada 21 September 1936, persidangan Sada Abe berlangsung penuh perhatian publik. Ia dihukum karena membunuh dan memutilasi mayat. Meski jaksa menuntut 10 tahun penjara, berbeda dengan Sada, ia ingin dihukum mati. Hakim akhirnya hanya menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara saja. Kemudian Sada dikurung di penjara wanita Tochigi yang berada di wilayah utara Tokyo. Ratusan orang memadati pengadilan tersebut, ribuan lainnya membaca setiap detail di koran harian. Banyak yang terkejut mengapa hukumannya ringan. Alasannya, pertimbangan kondisi psikologis dan fakta bahwa ia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Pada akhir 1940-an, ia bebas dari penjara karena mendapat keringanan dari perayaan berdirinya 2600 tahun Kekaisaran Jepang. Beberapa kali muncul di wawancara media, tapi lama-kelamaan menghilang. Hingga kini, kematiannya tidak pernah tercatat resmi. Kasus ini menjadi fenomena sosial. Di Jepang yang kala itu konservatif, cerita tentang cinta obsesif dan pembunuhan membuat publik terbelah. Sebagian mengutuknya sebagai monster, sebagian lain melihatnya sebagai korban masyarakat patriarkis. Sosiolog Jepang menyebut kasus ini sebagai simbol pergeseran moral di era Showa. Ia menyingkap sisi gelap, bahwa di balik tradisi yang kaku, ada hasrat yang tidak bisa dikendalikan. Kasus ini juga memicu diskusi panjang soal gender, seksualitas, dan batas cinta di Jepang. Apakah Sada Abe seorang korban masyarakat patriarkis atau monster yang dilahirkan oleh hasrat obsesif? Peneliti seperti William Johnston menilai kasus ini bukan hanya soal kriminal, tapi juga soal gender dan seksualitas. Ia menulis bahwa Sada Abe adalah cermin bagi masyarakat Jepang. Apakah ia monster atau hanya korban sistem yang menekan perempuan? Buku-buku sejarah, artikel di Asahi dan Mainichi, hingga tulisan akademis terus membahasnya. Kasus ini bahkan jadi bahan diskusi dalam studi tentang psikologi. Setelah dibebaskan dan dipenjara selama beberapa tahun, Abe menjadi figur publik yang terus ditelusuri media. Beberapa catatan mengatakan dia hidup bergeser dan kemudian menghilang dari sorotan publik pada sekitar 1970-an.
Detail akhir hayatnya tidak sepenuhnya jelas, sehingga sering menjadi subjek spekulasi masyarakat Jepang. Oke guys, itulah sepenggal kisah kriminal case kita kali ini. Tetap nyalakan lonceng kalian dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk tetap dapetin update kriminal case berikutnya. Watch out!